Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amir Amrullah. Kali ini saya akan membahas revolusi industri alat tensimeter. Pasti kalian semua tahu apa itu alat tensimeter, yaitu alat untuk mengukur tekanan darah pada kita untuk mengetahui darah kita normal atau tidak normal. Tapi teman-teman, sebelum kalian mengenal tensimeter digital dan tensimeter jarum, sudah dikembangkan loh alat tensimeter pada tahun 1600-an sebelum abad 1.0. Menarik kan? Yuk kita bahas. Pada tahun 1600-an, pemahaman yang lebih luas dari sirkulasi dan sistem peredaran darah dikembangkan oleh Dr. William Harvey dan diajarkan pada tahun 1615, yang kemudian karyanya diterbitkan pada tahun 1628 dengan judul Gerakan pada Jantung dan Darah pada Binatang. Dasar pengukuran tekanan darah bermula pada seorang penemuan yang bernama Stephen Hales pada tahun 1733 dengan objek pengukuran seekor kuda dengan cara memasukkan tabung kaca panjang yang tegak pada arteri kuda. Wah, gila kasih. Pada tahun 1828, Jean Leonard Marie Boswell memperkenalkan alat manometer merkuri atau yang ia sebut hemodinanometer sebagai alat utama untuk mengukur tekanan darah. Dalam percobaan Pousseulet ini, kanula atau tabung berongga dihubungkan ke dalam arteri dan terhubung pada ujung manometer atau disebut hemodinamometer. Setiap denyut nadi atau pergerakan darah akan mendorong merkuri yang berada di dalam manometer. Tekanan darah diidentifikasi dengan mengukur jumlah perpindahan merkuri. Pada tahun 1860, Etienne Jules Marie memperkenalkan cara mengukur tekanan darah pada lengan dengan memanfaatkan tabung kaca berisi air dan meningkatkan tekanan air sampai tidak ada denyut terjadi. Pada tahun 1881, Dr. Austria Karl Samuel Ritter von Bach memperbaiki metode ini dengan menempatkan kantong di karet di sekitar bola dan menggelembungkan kantong dengan air. Karena tekanan air meningkat, merkuri dalam tabung penampung itu berpindah ke dalam tabung ukur, sehingga memungkinkan pengukuran tekanan. Manset dipasang di atas denyut nadi dan ditingkatkan sampai denyut benar-benar tidak ada. Pada saat itu, tekanan pada titik ini disebut sebagai tekanan sistolik. Pada tahun 1896, penemuan Samuel Siegfried Karl Ritter von Bach baru bisa disempurnakan oleh Scipione Rivarocci. Penyempurnaan yang dilakukan oleh Rivarocci diantaranya adalah penggunaan manset berisi udara yang bisa ditempelkan pada bagian lengan yang berfungsi ekstremitas yang selanjutnya menjadi desain standar perangkat. Larangan penggunaan tensimeter air raksa dalam praktek medis dan kesehatan di Indonesia tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 tentang alat kesehatan. Kenapa sih Menteri Kesehatan Indonesia ini melarang penggunaan tensimeter air raksa? Dilansir di web ini, karena dilihat dari sisi bahan bahaya yang digunakan, yaitu merkuri. Apakah tensimeter air raksa dapat digunakan? Dilansir di web ini, tensimeter air raksa yang mengandung merkuri, yang pastinya tensimeter air raksa mengandung merkuri, tidak boleh digunakan di tingkat rumah tangga. Apa sih dampak pada air raksa? Dilansir di web ini, ada beberapa gejala saat seseorang keracunan merkuri, yaitu gangguan gerakan yang terkoordinasi seperti berjalan, menulis, dan adapun seperti gangguan pendengaran dan penglihatan dan perubahan suasana hati dan lain-lain. Jadi begitu ya teman-teman untuk pembahasan tensimeter air raksa. Demikian dari saya. Kesimpulan yang dapat kita ambil ialah pada alat tensimeter memiliki nilai-nilai sejarah pada tahun ke tahun yang memiliki peran penting untuk mengetahui keadaan kesehatan kita, yang sebagaimana zaman semakin canggih dan alat tensimeter pun semakin canggih dan mudah dipergunakan untuk para tenaga medis di seluruh dunia.
Sekian dari saya, Muhammad Amir Amrullah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.